Saat beliau ada di Lemayur, saya sering diminta untuk menemani bila ada tamu mau cari foto legong atau melegong dengan belajar atau semaunya. Tamu itu pasti Ibu Polok memanggil saya dengan anaknya Pak Rindi. Ni Polok, nama yang sederhana tapi kiprahnya tak bisa dipandang sebelah mata. Polok adalah Bali dalam tubuh perempuannya. Ia adalah intisari dari bakat, taksu, dan keagungan yang menyatu padu. Polok menari dari usia belia hingga sampai akhir hayatnya. Kini, mungkin ia tengah menari di tengah-tengah dewata. Tarian sesungguhnya tercipta atas resah, gelisah, riang, dan perasaan-perasaan manusia lainnya yang kadang tak bisa diungkapkan. Itulah yang dirasakan Polok. Tari Bapang ini sebuah tarian yang gayanya keras gitu. Karena dalam sejarah Legong Keraton itu banyak ada tema-tema Legong Keraton. Ada tari Legong Lasem, ada tari Semarandane, itu ada dari Guak Maco, ada tari Subali Sugriwo, dan lain-lainnya. Ia menumpahkan segala rupa emosi jiwanya dalam gerak kaki, tangan, jemari, hingga sudut mata. Polok dan Legong adalah catatan sejarah. Berbincang tentang Legong, nama Ni Polok sungguh tak dapat ditepis keberadaannya. Polok adalah penari Legong yang lahir dan bertumbuh di desa Kelandis, Denpasar. Seorang gadis yang mulai mengenalkan jiwa dan raganya dengan tarian sejak usia 6 tahun. Près de Denpasar, oui, j'appelle Clandis. Oh, j'étais dansée de Legong. Ia begitu menyukai tarian, seolah tubuhnya tergerak dinamis seperti suara gamelan bertandang. Polok identik sebagai penari Legong yang telah mengisi banyak panggung di wilayah Denpasar. Di kota ini, aktivitas berkesenian berlangsung sejak lama. Denpasar berkembang seiring seirama dengan hingar-bingar ruang berkesenian. Denpasar memiliki begitu banyak maestro besar dan ternama. Darah seniman menganak sungai mengaliri kedahagaan para penikmat seni. Dalam konteks kesenian, dengan fasilitasi
yang baik dari keraton, dari Puri Denpasar, maka muncul pusat-pusat kesenian yang ada di daerah Badung. Nah, khususnya di Denpasar juga muncul banyak sekali kesenian-kesenian yang hidup dan tumbuh di lingkungan, bisa di lingkungan pura, bisa pula di lingkungan bebanjaran. Bapak Nyoman Kaler ya seorang maestro tari dan tabuh dari kota Denpasar yang lahir sesungguhnya di Pemogan, lalu kemudian tinggal di Pagan. Pagan Tengah ini adalah Banjar yang dekat sekali dengan Banjar Klandis, di mana Bapak Nyoman Kaler dan keluarganya Nipolok sering bekerja sama. Alir hidup Polok sebagai penari legong dibentuk oleh Nyoman Kaler, seorang maestro tari dari kota Denpasar. Polok menempa seluruh tubuhnya dengan berbagai gerak, laku, dan nilai. Ternyata tarian yang beliau senang itu ini Bapang Durga namanya. Itu. Jadi agamnya saya masih ingat itu, setiap tangannya si ke atas ini itu sekarang sudah berubah menjadi begini kadang-kadang. Nah itu saya di sini masih saya kembalikan itu agam-agam yang saya dapatkan dari Pak Nyoman Kaler. Len agam kanan jajak kiri niki namanya sepat pala, niki sirang susu. Yang agam kiri niki sirang mata, niki sepat pala. Karena niki membawa kipas tidak boleh akan lebih rendah akan dari susu kita ini, dari ini dadanya. Dan izinkan aku mengenal berbagai gerak tari. Akan kau abadikan seluruh jiwa dan raga untuknya. Tubuh harusnya bisa berbicara sama, baiknya seperti lidah saat berkata. Aku menari untuk menyemaikan perasaan yang tak bisa kulisankan lewat kata. Tangan dan kaki yang digerakkan oleh jiwa akan mengantarkan dunia. Pada umur sekitar 15-16 tahun, nah itu ada seorang pelukis dari Belgia yang bernama André Jean Limario de Maifrais, itu seorang bangsawan, yaitu pertama kali mendarat di Buleleng, Singaraja waktu itu, karena mendengar dan melihat keindahan Pulau Bali, makanya beliau sampai datang ke Bali dan langsung dari Singaraja menuju Denpasar. Nah, kebetulan beliau waktu itu Tuan Lemayur tinggal di salah satu rumah di depan dalam prajurit gitu. Karena keseharian Nipolok menari di pura, akhirnya sampai Tuan Limayur terkesima melihat keindahan tariannya, kecantikan. Polok memikat hati seluruh manusia di dunia ini, termasuk seorang pelukis asal Belgia bernama Limayur. Terpikat oleh tarian Nipolok pada satu pentas, membuat pelukis ini ingin memiliki Nipolok seutuhnya. Limayur lantas mengiring Nipolok dari penari panggung menjadi penari di atas kanvas.
mengambil air di gini aja difoto, langsung digambar. Mengapa-ngapa sedikit pasti terus digambar. Mau bantan ke mau masih ditutut naikin kuran langsung mau foto ke pasir biasanya. Tapi dia selalu kadang-kadang disuruh melege ini ke tema baju dan dia juga mau dan waktu itu juga masanya masih begitu. Polok menari dalam setiap goresan warna yang tercurahkan sang pelukis. Akhirnya Tuan Limayur memberanikan diri menyatakan bahwa ingin meminang Ibu Ninyoman Polok. Nah, pada saat itulah beliau akhirnya resmi menikah secara adat Bali, agama Bali, menjadi istri Tuan Limayur. Yang dengar ininya kan menjaga supaya dia tetap bisa jadi model, tidak perlu punya anak, dia perlu difoto itu supaya tidak rusak badanmu. Ya, sampai dari muda dia sampai tua begitu dia terus jadi model. Polok telah mengabadikan hampir seluruh hidupnya untuk seni. Ia mewariskan kisah haru yang membuat namanya patut untuk dikenang kekal. Saat hidup bersanding bersama Limayur, Polok merelakan takdirnya untuk tidak memiliki keturunan demi menjaga kesempurnaan tubuhnya sebagai seorang penari sekaligus model lukis Limayur. Limayur tak mengizinkan Polok untuk hamil agar bentuk tubuhnya tak menjadi rusak kemudian. Sebuah keikhlasan, pengorbanan, dan pengabdian yang tak terhitung nilainya. Legong sendiri yang gelongan yang beliau pakai dulu akhirnya diserahkan di Pura Dalem Prajurit. Nah, sekarang juga sebagai sungsungan kramo di Klanis lan Pagan. Pada tanggal 21 Juli 1985, Polok berpulang. Meski raganya tak lagi terlihat kasat mata, nama, kisah, dan kiprahnya mengalir kekal hingga kini. Yang masih tetap waktu itu berkomunikasi sampai yang sudah kawin. Setelah beliau tidak ada, baru putus ke sini. Dari sumber yang tiang kenal, yang tiang tahu, makanya beliau bikin suatu peninggalan ini yang berbentuk gelongan yang sekarang yang sudah ada di Pura Dalem Tungkep itu satu juga ada gelongan yang tiang juga tidak tahu persis yang disebut dengan Sangiang Legong. Nah, itu sampai sekarang ada disungsung di Pura Dalem Tungkep. Tentu kita harus ingat, kita harus abadikan jasa-jasa beliau, dan untuk itu mari kita bersama-sama menjaga dan tetap melestarikan apa yang sudah kita warisi sampai sekarang ini. Cerita Polok adalah tuturan bagi generasi muda di Bali untuk mencintai seni, kesenian, dan tradisi dengan tanpa henti, apalagi sanksi. Polok adalah gairah legong yang lahir dari bumi pertiwi untuk memikat dan meneduhkan dunia. Polok itu legong, dan legong itu polok.